Nah, itu bisa ya. Ah, Silakan bisa masuk record room, Mbak. terima kasih. Sama-sama. Makasih Ibu. Enggak. Sukses ya Bu Terima ya. kasih, sama-sama Pak. Terima kasih. Izin live ya Pak. Ah, ya makasih. Pak Segar, Pak Seger, Baik, silakan. oke. Izin untuk rekod dahulu nih, Pak. Izin memperkenalkan diri, saya nama Seger Erianto, nomor induk mahasiswa 2281131488 kelas A30 yang insya Allah pada semester 8 ini akan mengajukan sebuah riset penelitian yang mudah-mudahan jadi skripsi. Temanya, judulnya adalah tentang fasilitasi ceramah, hafalan, dan demonstrasi berdasarkan tuntunan ibadah praktis sesuai dengan Tarjih Muhammadiyah pada Majelis Taklim Aisyah Mulia Asri. Ini insya Allah tema skripsi yang saya ajukan, yang mohon bimbingan dan arahan dari Pak dosen untuk skripsi saya ini, Pak. Nah, untuk alamat lengkapnya, Mulia Asri itu kelurahan, kecamatannya adalah Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Nah, ini insya Allah nanti Ya nanti saya lengkapi apa nanti enggak? itu dimunculkan ya Pak ya. Iya, Dimunculkan Mulia Kelurahan Mulia Sari, iya, Mulia Asri, Kecamatan A, Kecamatan B gitu Pak ya. siap, Kalau siap. Ya. ya dilanjut Pak, monggo. Terus kemudian terkait hal yang menjadi latar belakang daripada riset kami ini yang kami ajukan bahwa Muhammadiyah ini memiliki peran yang signifikan dalam pembinaan umat melalui amal usaha pendidikan maupun keagamaan. Selanjutnya, Muhammadiyah ini melalui Majelis Tarjih dan Tajudid memiliki peran yang sangat penting sekaligus memiliki ciri khas atau khusus dalam menetapkan standar praktik ibadah melalui Himpunan Putusan Tarjih yang biasa disebut dengan HPT yang rujukannya berlandaskan atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa Majelis Taklim ini sebagai sarana edukasi nonformal menghadapi tantangan dalam mentransformasikan teks fikih atau pemahaman-pemahaman fikih menjadi praktek yang benar. Nah, selanjutnya, anggota Majelis Taklim Aisyah Kelurahan Mulia Asri ini membutuhkan metode yang adaptif untuk menjembatani pemahaman teoritis ke kompetensi praktis dalam pelaksanaan ibadah praktis. Artinya, eh, anggota Majelis Taklim ini membutuhkan bagaimana metode yang cukup aplikatif supaya pemahaman yang ditetapkan melalui HPT secara teoritis ini bisa langsung dipraktekkan, diamalkan oleh anggota Majelis Taklim. Nah, penelitian ini yang kami ajukan ini dalam rangka untuk mengkaji integritas daripada tiga metode pembelajaran dalam rangka untuk mencapai kompetensi ibadah sesuai dengan HPT secara utuh. Dari sisi fasilitasi ceramah ini dari sisi aspek kognitif, ini dalam rangka memberikan pemahaman terkait tentang dasar hukum, dalil, dan filosofi ibadah sesuai dengan HPT. Kemudian yang kedua adalah mengenai tentang hafalan. Ini metode hafalan ini dalam rangka untuk melihat aspek afektifnya. Ini terkait dengan penguasaan bacaan, doa, ataupun niat melalui metode pengulangan. Nah, ini ibadah praktis ini hal ini adalah praktek wudhu ataupun sholat. Selanjutnya adalah demonstrasi, yakni aspek psikomotorik. Ini memvisualisasikan atau mempraktekkan gerakan ibadah. Khususnya ini adalah wudhu dan sholat secara presisi, artinya sesuai dengan HPT. Terpental sepertinya saya, Pak. Iya, Ayo Pak, mari. coba saya share kembali, Pak. Tadi terpental.
Mohon maaf karena ini jaringan wifi-nya di tempat kami sering tuntutan kalau mendung, Pak. Baik, saya lanjutkan, Pak. Nggih. Nah, Monggo. identifikasi masalahnya ini adalah adanya kebutuhan yang mendesak mengenai konsistensi bagaimana praktek ibadah di kalangan anggota, mengingat anggota latar belakangnya ini beragam. Kemudian yang kedua adalah materi fikih ini kan karena prosedural dan detail. Lah ini belum adanya evaluasi yang mendalam terkait dengan adanya kombinasi tiga metode fasilitasi, yakni ceramah, hafalan, dan demonstrasi secara efektif. Nah, dari hasil saya menelusuri yang sudah diterbitkan dalam jurnal ataupun penelitian yang lain, ini teman-teman yang sudah melakukan riset baru mereka tinjau dari sisi ceramahnya saja, atau dari sisi hafalannya saja, atau dari demonstrasinya saja. Nah, sementara yang saya cermati, ini bagaimana kalau tiga model ini diaplikasikan atau dikombinasi. Nah, ini ternyata belum ada yang meneliti ini, Pak. Sehingga saya tertarik bagaimana kalau untuk memahamkan jamaah, apalagi ini terkait fikih yang sesuai dengan HPT ini kan perlu detail, maka menurut data yang saya pahami, ini alangkah baiknya kalau tiga metode itu diaplikasikan. Selanjutnya, rumusan daripada masalahnya ini serta tujuannya adalah yang pertama menganalisis bagaimana perencanaan dan pengorganisasian fasilitasi tuntunan ibadah praktis yang dilakukan. Jadi bagaimana perencanaannya untuk menerapkan tiga model tadi yang ceramah, kemudian hafalan dan demonstrasi. Terus kemudian yang kedua, ini mendeskripsikan, menggambarkan implementasi pelaksanaan gabungan metode ceramah, hafalan, dan demonstrasi. Selanjutnya adalah dalam rangka untuk mengidentifikasi dari sisi faktor pendukung ataupun penghambat dalam proses pembelajaran. Ini kita lihat nanti pendukungnya apa-apa, terus kemudian penghambatnya seperti apa. Dari kerangka berpikir ini, untuk implementasi tiga metode, ini saya beri kode ceramah ini, taruhlah ini X1, terus kemudian hafalan juga X2, terus kemudian demonstrasi X3, ini dari sisi outputnya, kemudian dari sisi prosesnya, ini melihat daripada kombinasi integrasi metode tiga-tiganya itu dalam kegiatan majelis taklim dengan alokasi waktu dan strategi tiga-tiganya itu, Pak. Kemudian outputnya, ini harapannya adalah jamaah atau anggota majelis taklim meningkat kualitas pemahamannya, ini dari sisi hafalan bacaannya, terus kemudian dari bacaan, terus kemudian dari gerakan, ini harapannya presisi sesuai dengan tuntunan ibadah praktis sesuai dengan HPT. Harapannya seperti itu, Pak. Adapun metode penelitian, karena melihat judulnya, konteks ini, pendekatan yang saya lakukan adalah kualitatif deskriptif. Ini memahami fenomena secara holistik, secara menyeluruh dan mendalam. Kemudian kami deskripsikan, kami gambarkan. Lokasinya, yaitu lokasi penelitian itu di Majelis Taklim Aisyah Mulia Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Waktunya ini adalah 2 bulan, yakni bulan Februari dan bulan Maret. Nah, sesuai dengan jadwal mereka rutin, itu setiap tanggal 11 dan tanggal 26, itu setiap bulannya. Jadi kalau 2 bulan dilakukan penelitian, berarti saya taruhlah turun ke lokasi untuk meninjau bagaimana penerapan fasilitasi metode ceramah, hafalan, dan demonstrasi. Ada kemungkinan ini 4 kali saya turun ke lokasi, Pak. Ini. Oke. Selanjutnya mengenai tentang dari mana sumber data dan informasi itu diperoleh,
Ini informan itu ada informan kunci yaitu pengurus, yakni ketua dan sekretaris. Kemudian para ustadz dan ustazah sebagai pengampu atau pembina majelis taklim tersebut. Ini sebagai data apa namanya materinya, kurikulumnya ataupun desain pembelajaran. Harapannya seperti itu, Pak. Kemudian informan pendukung ini saya akan ambil secara random sampling 5 orang anggota majelis taklim. Ini untuk melengkapi data-data baik dari sisi persepsi pemahamannya, pengalamannya, kemudian pemahaman daripada materi yang sudah diajarkan oleh para ustadz dan ustazahnya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, ini ada 3 trimulasi data yang akan kami lakukan. Ini observasi, terus kemudian wawancara dan dokumentasi. Nah, observasi ini mengamati langsung dari sisi peran pengajarnya, kemudian partisipasi jamaahnya, kemudian melihat alat yang digunakan saat demonstrasi itu apa. Apa itu misalkan sajadah atau Quran atau apa, nanti kita lihat, kita amati itu, Pak. Selanjutnya wawancara. Nah, untuk wawancara ini dilakukan dengan ustadznya, kemudian dengan para anggota terkait dengan pemahaman materi, terutama materi bab wudhu dan sholat sesuai dengan tuntunan ibadah praktis HPT. Nah, dokumentasi ini kami ambil dari sisi struktur organisasi, mungkin dari sisi, kalau ada surat SK mungkin SK, Pak. Kemudian dari jadwal nanti saya akan minta ambil jadwalnya. Terus kemudian kalau memang diperlukan yang lain, mungkin dokumentasi foto ataupun mungkin buku-buku yang dijadikan rujukannya. Nah, selanjutnya mengenai tentang setelah data itu diperoleh, ya ini harus diolah dengan melakukan reduksi data, yakni tahapannya dari menyeleksi, kemudian memfokuskan data, menyederhanakan data yang kasar dari lapangan, terus kemudian memilah mana yang relevan dengan metode pengajaran. Nah, setelah itu disajikan, disusun dalam bentuk narasi atau matriks dengan melihat pola hubungan, terus kemudian melakukan verifikasi temuan. Nah, untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, mungkin tahapan-tahapannya seperti itu, yang harapannya nanti penelitian ini ada nilai manfaatnya secara teoritis maupun secara praktis. Yang secara teoritis harapannya ini bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi pendidikan Islam non-formal dan memperkaya kajian tentang internalisasi ajaran Islam melalui di majelis taklim. Yang secara manfaat praktisnya sebagai evaluasi perbaikan model fasilitasi, terus kemudian bagi organisasi mungkin sebagai referensi kurikulum pelatihan, terus kemudian bagi peneliti mungkin ini bisa dijadikan landasan studi lanjut. Oh, mungkin ternyata adanya kolaborasi antara 3 fasilitasi metode ceramah, hafalan, dan demonstrasi, ini bisa dilakukan studi tindak lanjut. Mungkin ini pemaparan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Seger. Mohon arahan dan bimbingan Pak Sanusi, Pak Burhan. Siap, insya Allah. Pak Seger, Oke. tolong di slide di apa Pak, di judul Pak. Oh ya. Siap, Pak. Fasilitasi di situ maksudnya apa Pak? Saya paham, cuman saya takut nggak begitu. Fasilitasi itu gimana maksudnya Pak? Fasilitasi itu menurut data yang saya pahami itu semacam metode untuk mengajarkan sesuatu materi kepada jamaah. Jadi, Kenapa jenengan nggak pakai metode saja? oh gitu. Awalnya pas waktu mengajukan itu saya judulnya pakai metode, Bapak. Tapi oleh Ya, dosen pembimbing penulisan proposal itu saya diarahkan jangan pakai metode, Pak, pakai fasilitasi. Baik, saya coba ikuti, gitu kan. Awalnya saya sebenarnya condong memilih kepada kata metode, begitu, Pak.
metode aja. Saya Oh, kira lebih, kalau fasilitasi ini kan saya bingung akhirnya kan, maksudnya apa fasilitasi? Saya paham, cuman saya kira Pak Seger paham lah dengan kebingungan saya kan. siap, siap, nggih. Ya, Oke, siap, siap. ini kan Baiki. kalau dalam bahasa Indonesia judul itu kan harus objek, subjek, objek, dan keterangannya kan sudah ada Pak ya. Ya, Katakan fasilitasi ceramah, hafalan, dan demonstrasi ya. be- eh, 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 yang berdasarkan tuntutan ibadah Muhammadiyah. Objek yang mau dikaji apa Pak? Objek kita ini yang mau dikaji kita tentang metodenya, Pak. Metode pembelajaran. Ya, maksudnya lokusnya di Log, majelis taklim, mau lihat lokusnya di majelis taklim. majelis taklim. Ya, Dalam lokusnya. pembelajaran di sana hanya satu materinya Pak. Materinya itu kan kalau melihat jadwal waktu pas saya apa namanya observasi awal, Hmm, materi yang disampaikan ustadznya itu kan ada empat. hmm, Materinya itu ada fikih, kemudian ada bimbingan ibadah praktis, kemudian ada akhlak, terus kemudian ada materi tentang kehidupan sehari-hari. Nah, Nah, ini ah, ah, saya kira-kira memilih tiga ini. metode ini, Ah, kira-kira ah, tiga metode ini mau masuk diarahkan kemana Pak? ke arah yang bimbingan ibadah praktis, praktek wudhu dan sholat. Kenapa nggak dimunculkan aja Pak? Yang dimunculkan untuk praktek wudhu dan sholat, begitu? Iya, praktek wudhu dan sholat itu ada di ibadah mungkin atau di fikih Ya. kan? Ya, Jadi judulnya nanti adalah sesuai momen pada, pada materi hmm, di majelis atau studi kasus di majelis taklim bla bla bla. Nanti bunyi redaksinya seperti ini Pak. ah, ah. Metode ceramah, hafalan, dan demonstrasi berdasarkan tuntutan ibadah praktis sesuai dengan panduan Tarjih Muhammadiyah pada materi fikih ibadah di Majelis Taklim Aisyah Mulia Asri atau studi kasus di Majelis Taklim Aisyah Mulia Asri atau apalah begitu Pak. Oke, siap. Kalau kalau begini saya kira akan kebingungan di apa, Oh, siap, dituntut siap. sehari-hari atau apa kan? Oke Pak ya. Oke, siap, siap. Terima kasih atas masukan dan bimbingannya. Ya sama-sama. Ya, jadi pada materi apa gitu Pak ya. Siap, Bapak. Terus di latar belakang Pak. Baik, saya coba di latar belakang. Sebentar Pak, sebentar. Pokoknya Oke, di judul itu harus betul-betul pembaca tidak menafsir ya Pak ya. ya, ya. Ya, ini maksudnya apa penulis ini maksudnya apa nih. Jangan ada seperti itu Pak. Siap, siap, Bapak. Takutnya interpretasi-interpretasi pembaca itulah akhirnya yang tidak, ya akhirnya tidak kemana-mana begitu loh. Siap, Bapak. Ya. Oke. Di latar belakang Pak, tolong Pak. Ini, Bapak, untuk latar belakang ya. Bentar. Tadi saya baca di proposalnya itu. Oke. Pak, di latar belakang itu ada masalah nggak sebelumnya Pak? Masalahnya itu adalah selama ini Ya. pembelajaran itu kan hanya fokus pada ceramah, terus kemudian hafalan. Nah, saya Hmm. saya ingin melihat
bagaimana kalau andai kata metode pembelajaran itu tidak hanya melulu ceramah atau hafalan toh. Jadi ada kombinasi antara ceramah, hafalan, dan demonstrasi. Oke. Ada praktek, no. Saya fokusnya di situ, Pak, no kan. Pengen melihat itu karena kalau hanya apa namanya ceramah-ceramah, orang ini kan tipologi dalam menerima materi itu kan beda-beda. Ada yang dia hanya Betul. kemampuannya itu merekam melalui pendengarannya, ada yang hanya melihat, terus kemudian ada yang bisa menghafal dengan baik. Nah, ada orang yang pembelajaran itu kolaborasi tiga-tiganya. Nah, saya ingin fokus kepada bagaimana kalau meneliti manakala ada ustadz yang atau ustazah dalam pembelajaran metodenya itu penggabungan dari ceramah, hafalan, dan praktek atau demonstrasi Dalam satu waktu. dalam satu waktu. Tapi nggak termasuk materi munakahat kan, Pak? Munakahan enggak ini, Pak. Pernikahan enggak ini. Saya fokusnya cukup di wudhu sama praktek sholat, Pak. Karena kenapa ini fokusnya di sini? Amalia ibadah yang akan di... Iya, Maaf saya tadi jok ya Pak. enggak apa-apa. Oke Pak, saya kira luar biasa itu ya. Oke. Saya nanti minta dianu ya Pak ya, screenshotnya dikirim ke saya ya Pak ya. Insya Allah baik, Pak. Insya Allah. Ya, Bu Gina ya, juga saya minta tolong anunya dikirim ke saya juga buat laporan nanti. Oke. Mas Ato gimana? Maaf, Iya gimana Mas? Ada masalah dengan iya ini sekedar konsultasi untuk konsultasi secara Zoom meeting mumpung ketemu Bapak. Mohon maaf, Pak. Saya sudah selesai belum, Pak, ini, Pak? silahkan sudah Pak. Silakan. Alhamdulillah. Kalau memang sudah selesai ini saya apa namanya izin untuk stop share. Terus kemudian nanti bimbingannya juga mohon arahan-arahan sambil screenshot ini, Pak. Iya, Ya. silakan. Ger, Oke. semuanya, saya sudah bikinkan wagkan. Jadi silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, tolong dikontak ya. Saya dikasih tahu begitu maksudnya. Saya standby. Silakan barangkali ada yang perlu didiskusikan, barangkali ada yang perlu dibicarakan, monggo nanti saya anytime kapan saja dikontak, tapi dengan janjian ya Pak ya, Ibu. Baik, Pak. Ya, silakan Pak Ato. Mungkin Pak Seger rekornya bisa di stop dulu.